Cek cek 1 2 3. Halo guys, dengan Arif. Review kali ini adalah tentang laptop Asus dari lini TUF Gaming yang menurut gua killer banget di harga kurang dari 20 juta karena performanya kenceng banget, terutama buat kalian yang fokus utamanya adalah untuk kebutuhan gaming, terus kemudian konten kreator gaming dan juga live streamer gaming. Ini adalah Asus TUF A15 FX 506i. Buat kalian yang penasaran seberapa kencang laptop ini, let's get started. SKU yang gue reviewin adalah Asus TUF A15 FX 506i dengan AMD Ryzen 7 4800H dan GTX 1650 Ti. Sebelum mulai ngebahas tentang performanya, kita mulai dulu dari desainnya. Overall desain TUF A15 ini nggak terlalu mencolok dan gaming look seperti beberapa generasi sebelumnya. Kali ini tampilannya lebih kalem dan bersih dengan sedikit pemanis di bagian sudut-sudutnya. Bahkan kelihatan lebih elegan untuk sebuah laptop gaming. Tapi begitu laptop ini dibuka, bagian dalamnya kelihatan gaming banget dengan keyboard yang susunannya emang gaming friendly dan punya RGB LED backlit. LED backlit-nya ini bisa kita sesuaikan di Armoury Crate dan ada 4 mode utama yang bisa kita pilih. Tinggal kita sesuaikan aja dengan selera kita. Kalau efek favorit gue sih adalah Bright dengan pilihan warna kuning. Keyboardnya menurut gue punya key travel yang cukup dalam dan terasa empuk. Tombol WASD-nya punya warna yang berbeda dan tombol arahnya sekarang dipisah, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Bagian touchpad-nya punya dedicated button dan juga posisinya sedikit lebih ke kanan dari tombol WASD, yang mana bisa ngasih space yang cukup nyaman kalau misalkan kita terpaksa gaming tanpa mouse dan juga menghindarkan touchpad-nya dari sentuhan atau tertekan secara tidak sengaja. Selain itu, kalau kita balik, bagian bawahnya kelihatan garang dengan lubang sirkulasi udara berbentuk honeycomb seperti ini. Ini adalah bagian intake-nya, dan bagian exhaust-nya ada di belakang dengan total 2 buah exhaust di sisi kiri dan juga kanan. Soal interface, TUF A15 ini sudah mendukung port USB-C di bagian kiri. Hal kecil yang menurut gue bakalan sangat kepake buat kedepannya. Selain itu, ada juga lubang AC adapter plug, RJ45 LAN, HDMI port, 2 buah port USB 3.2 Gen 1 Type A, dan combo audio jack. Sementara di sisi kanan cuma ada sebuah port USB 2.0 dan juga Kensington lock. Penempatan interface ini udah oke banget sih buat laptop gaming karena kita emang butuh space yang lega di bagian kanan karena biasanya saat kita main game di bagian kanan laptop harus longgar biar bisa gerakin mouse secara bebas. Adanya 3 buah port USB Type A ini juga ngemudahin banget buat kita yang mau pakai laptop ini buat live streaming atau nge-record gameplay kita. Jadi kita bisa manfaatin port sebelah kanan buat colokin mouse, yang 2 di kiri terserah mau buat microphone dan video capture atau mungkin kalian pakai buat kamera webcam. Selain itu, soal desain, ada beberapa hal kecil yang bikin laptop ini makin enak dilihat. Kayak bentuk power button oktagon yang kayak gini. Terus kemudian ada tulisan TUF Gaming yang nggak bakalan ketutup, mau posisinya dilipat sekalipun. Dan juga logo TUF di bagian punggung yang menurut gua desainnya nyentrik banget sih. Sekarang kita ngomongin soal dapur pacu yang digunakan si TUF A15 ini, atau lebih detailnya FX 506ii. Jenis prosesor yang dipakai adalah Ryzen 7 4800H 8 core 16 thread dengan RAM 8GB single channel. GPU-nya adalah Nvidia GeForce GTX 1650 Ti dan dia udah pakai tipe storage SSD. Di atas kertas sih udah pasti kenceng, tapi apakah performa realnya juga sejalan dengan spesifikasinya? Kita bakalan benchmark laptop ini dengan 2 platform benchmark, yaitu Cinebench R15 dan Blender. Gua running benchmark ini di mode turbo dengan adapter charger terpasang biar bisa tahu potensi maksimal di laptop ini. Yang pertama adalah Cinebench R15. Gua running benchmark 10 kali dan hasilnya si TUF A15 ini bisa dapetin skor CPU 1732 dan single core CPU-nya bisa dapetin angka 188 di pengujian pertama. Dan running 9 tes setelahnya bisa dapetin angka yang sangat stabil. Selanjutnya di pengujian Blender benchmark untuk rendering BMW. Laptop ini mampu menyelesaikan tes dengan waktu 3 menit 33 detik aja. Wow. Dan selanjutnya adalah pengujian yang lebih reliable dengan produktivitas gua, yaitu tes rendering dengan Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan preset XAVCS 4K dari Downnet Films. Hasilnya laptop ini mampu menyelesaikan rendering dengan waktu 4 menit 10 detik aja. Selanjutnya untuk tes gaming,
Gue masih running laptop ini di mode turbo dan game yang bakalan gue tes adalah PUBG Steam dan juga PUBG Mobile via Gameloop. Kenapa PUBG Mobile? Karena belakangan ini banyak banget konten kreator atau streamer yang main game PUBG Mobile di PC mereka. Game pertama yang bakalan gue tes adalah PUBG Steam. Gue set di settingan rata kanan, dan laptop ini bisa dapetin FPS game yang sangat playable di kisaran 75-80-an FPS. Kalau kalian mau main dengan settingan yang lebih rendah, bakalan dapetin gameplay yang lebih nyaman lagi. Selanjutnya adalah game PUBG Mobile. Gue setting di HDR Extreme, dimana ini adalah settingan rata kanannya PUBG Mobile yang saat ini tersedia. Dan laptop ini bisa dapetin FPS rata-rata di 58 FPS. Dan FPS-nya ini sangat-sangat stabil. Mungkin ada dari kalian yang nanya, kenapa nggak lebih dari 60 FPS? Ya karena game PUBG Mobile Global emang sampai sekarang baru support sampai 60 FPS aja. Kemudian gue bakalan coba buat main game yang sama, namun kali ini gue sekaligus ngerekam layar menggunakan OBS. Jadi ini adalah simulasi untuk main game sekaligus nge-record. Sekarang laptop ini dapetin FPS yang lebih rendah di kisaran 45 FPS dan kadang turun di 35an FPS. Masih sangat playable, tapi kalau misalkan kita mau naikin FPS-nya, kita bisa alihin settingannya ke balance extreme. Di settingan ini, FPS-nya sedikit naik di angka 49 FPS dan juga cukup stabil. Nah, yang harus diperhatikan dari mode turbo ini adalah suara fan yang cukup nyaring terdengar karena sistem pendingin akan bekerja secara maksimal untuk menjaga suhu dapur pacu agar tetap terkontrol. Dan mungkin suara fan ini bisa bocor ke mic saat sesi recording atau live streaming. Nah ini dia, gue lagi ngetes gimana suara fan-nya ini apakah bocor ke mikrofon atau enggak. Kalian bisa bandingin sendiri deh gimana suara dari gua versus suara dari fan laptop ini dan in-game. Nah sekarang gue bakalan cobain buat matiin suara gamenya dan kalian bisa dengerin sendiri gimana suara fan dari laptop ini. Menurut kalian apakah terlalu bising atau enggak sih? By the way, kalau performa laptop ini mau kita tingkatkan, kita bisa upgrade kapasitas RAM-nya jadi dual channel. Jadi performanya nggak bakalan ketahan lagi sama kapasitas RAM-nya yang masih pas-pasan. Dan ini sangat-sangat gue saranin buat kalian terutama yang pakai laptop ini untuk main game sambil live streaming atau nge-record layarnya. Untuk storage kita bisa tambah kapasitasnya via slot 2.5 inch B yang bisa diisi hard disk atau SSD SATA. Jadi SKU yang gue review ini nggak punya slot M.2 tambahan. Sekarang kita bahas soal daya tahan baterainya yang kapasitasnya adalah 48 Wh. Buat nonton film dengan resolusi Full HD, brightness dan volume di level 80, baterai laptop ini nyisa 44% buat nonton selama 2,5 jam. Untuk pengisian juga tergolong cepat. Dalam pengujian yang gue lakukan, butuh waktu 2 jam kurang 4 menit untuk mengisi daya dari 12% sampai penuh. Soal layar emang nggak bohong sih, laptop ini punya layar yang oke banget buat ngegame. Refresh rate layarnya udah support sampai 144 Hz dan sudah mendukung Adaptive Sync. Walaupun begitu, kalau untuk konten creator yang butuh warna layar yang akurat, kayaknya lebih aman pakai monitor eksternal yang udah 100% sRGB aja. Karena laptop ini akurasi warnanya masih 45% NTSC atau sekitar 65% sRGB. Walaupun begitu, layar ini udah nyaman banget dilihat karena panelnya udah IPS level, resolusinya Full HD dan luasnya 15,6 inci dengan aspek rasio 16:9. Buat content creator yang nggak ada kebutuhan buat pewarnaan visual sih, ini udah oke banget. Oke, sekarang kita udah sampai di bagian akhir video dan gue bakalan menyimpulkan gimana sih laptop ini dan juga lebih pasnya buat siapa. Dan seperti yang udah gue bahas sebelumnya, laptop ini menurut gue terlalu kencang di kelas harganya dan akan sangat worth it buat kalian para gamer yang pengen nyobain setup gaming buat record atau live streaming yang portable dan juga ringkas. Buat konten kreator yang nggak butuh visual yang akurat banget sih, laptop ini masih bisa dipertimbangkan. Semisal konten kreator gaming let's play yang biasanya template editingnya nggak perlu pakai color correction. Dan itu aja review dari gue tentang Asus TUF A15 FX506ii ini. Semoga bisa menjawab kebutuhan kalian yang penasaran gimana performa laptop ini buat ngegame sekaligus nge-record layar. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka video ini. Subscribe buat yang belum biar nggak ketinggalan updatean terbaru di industri smartphone dan juga laptop berikutnya. Hari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.